Terkadang bersahabat dengan hal yang tidak kita sukai menjadi penting untuk mendapatkan hal yang lebih kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Capek, males, ribet, gak bisa, gak bakat, pokoknya hal-hal yang negatif kadang kita harus menjadi sahabatnya supaya kita bisa menaklukkannya, sehingga nanti kita akan dapat kebahagiaan yang jauh lebih baik lagi ya teman-teman. Karena emang di zaman sekarang tuh kayak gak mau nerima alasan banyak untuk menghadapi hiruk pikuk permasalahan yang super udah banyak ini ya teman-teman. Nah kayak hari ini nih Bun Ai mau sharing sama teman-teman kebiasaan ibu rumah tangga yang gak secara sadar atau bahasanya tuh nggak sengaja sih sebenarnya, tapi bisa bikin bangkrut anggota keluarga. Nah mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa jika dirasa ada manfaatnya boleh bantu Bunda share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya ya. Menjadi ibu tuh emang gampang-gampang susah ya teman-teman. Belajarnya tuh seumur hidup pokoknya. Karena capeknya tuh kayak berpindah. Waktu kecil capek tuh di kemana-mana ya, dia ngikut kayak gantungan kunci. Udah gede kita tuh bener-bener ngatur emosi untuk ngadepin mereka yang udah mulai bisa berpendapat. Nah jadi ada beberapa kebiasaan yang mungkin bisa ngebantu kita nih para ibu rumah tangga untuk lebih bersemangat lagi mengatur strategi supaya masa depan itu nanti gak porak-poranda ya. Oke, jadi yang pertama adalah sayang anak tanpa arah dan batas. Nah, kadang-kadang ini jadi salah satu permasalahan yang besar banget nih di Smart Mom Class, yaitu adalah ketika orang tua itu nggak bisa nahan jajan anaknya. Jadi bisa sih hemat Bun Ai, tapi aku tuh nggak bisa nahan kalau untuk jajannya anak-anak. Gimana nih? Atau aku tuh udah ngerasa kerja, pulang kerja tuh pengen bawa sesuatu untuk anak-anak. Sebenarnya itu nggak salah ya teman-teman, karena kan kata ya Rasulullah juga sunnah kalau kita dari mana-mana itu membawa bingkisan yang buat orang rumah, sehingga orang rumah tuh kayak seneng. Tapi parahnya kalau nggak ada batasannya. Jadi misal nih kita kerja gajinya taruhlah 4 juta, kita udah bayar asisten rumah tangga itu 1 juta, sisa 3 juta untuk ongkos 500 ribu, berarti kan sisa 2 juta 500 ribu. Nah tapi jajannya sehari bisa 100 ribu. Pertanyaannya Bun Ai, kita ini udah ngeluangin waktu loh di luar untuk bekerja, nggak ketemu anak-anak, tapi kok diganti sama jajan? Kayak seolah kita kerja di luar rumah tapi uangnya habis cuman buat menuhin, mohon maaf, jajannya anak-anak. Kalau Bu Nesi yakin kok kalau disuruh milih jajan atau ibunya di rumah pasti pilih ibunya di rumah. Tapi balik lagi kan ya, kita ini kan kerja niatnya pengen masa depan anak-anak tuh jauh lebih baik lagi, membantu lah bahasanya, bekerja sama, bukan membantu, bekerja sama Pak suami untuk menstabilkan ekonomi. Nah jadi kalau saran dari Bun Ai, pikirin lagi deh untuk komponen jajannya. Nah kadang memanjakan anak juga membuat kebahagiaan anak itu standarnya jadi lebih tinggi. Sebagai contoh nih, dulu waktu kecil ya, anak-anak zaman baheula atau zaman sidul anak sekolahan, itu kayak cuma makan bakso itu udah happy banget, atau diajak jalan ke pasar udah seneng banget, naik mobil nggak pakai AC ya, di bak terbuka udah happy banget. Nah beriring kita yang menambahkan standar kebahagiaan itu, anak-anak jadi kayak udah naik mobil, main handphone, pas makan di restoran gak sesuai keinginannya marah. Nah jadi yang kayak gitu-gitu nih yang kita hindari, sehingga sayang sama anak itu boleh, tapi tetap harus punya batas dan punya arah, sehingga kita mengajarkan anak untuk lebih berusaha dan lebih menghargai sesuatunya. Jadi kalau ada yang nanya nih ya di Bun Ai aku lebih baik kerja atau resign ya? Balik lagi, Bun Ai selalu bilang seluruh pilihan ibu itu selalu yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi kalau bekerja silakan disesuaikan. Kira-kira setiap bulan aku bisa menyisihkan berapa ya untuk masa depan anak-anak, dan sesuai nggak ya dengan apa yang aku tinggalkan. Sama di rumah juga gitu. Kira-kira kalau di rumah aku bisa maksimalin nggak ya untuk pendidikannya? Misalnya untuk ngajarin baca ngajinya, atau mungkin baca tulisnya, atau di rumah aku bisa ngapain ya yang kira-kira dia tuh melihat bahwa ibunya juga berjihad gitu loh di rumah. Jadi di rumah atau di kantor sebenarnya punya pahala masing-masing, jadi nggak usah dibanding-bandingin ya teman-teman. Kita lebih kepada kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita bangkrut secara nggak sadar. Oke, jadi yang kedua adalah selalu mengedepankan gengsi.
Jadi anak-anak sendiri itu nggak ngerti kan sebenarnya barang yang dia pakai itu harus bermerek atau enggak. Tapi kita sebagai orang tua yang malu dong, masa temen kamu sepedanya A, kamu sepedanya cuman kayak gitu. Atau kamu pakai kaosnya kok kayak gitu, topinya kok kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang bikin kita tuh bangkrut tanpa sadar. Sehingga anak-anak dipaksa. Bukan dia yang mau, tapi kita yang maksa. Dia itu hidup di atas kemampuan, hidup itu harus standarnya tinggi. Sehingga nanti kalau udah kebiasaannya kita bentuk kayak gitu, mau nggak mau mereka tuh kayak nggak nyaman ya pakai barang yang di bawah itu. Ya kita nggak bisa pungkiri lah ya, ada harga ada kualitas, kan sering ngomong kayak gitu ya. Tapi balik lagi, kita juga harus sesuaiin sama kemampuan. Nah, jadi kita mending tuh nggak nyamain ya anak kita sama anak orang lain. Nah, jadi anak itu nggak usah juga harus jadi pusat perhatian atau simbol keberhasilan. Ketika orang tuanya ngasih anaknya pakaian merek ABC, nyusu ABC, atau barang-barang mewah lainnya tuh seolah-olah jadi simbol keberhasilannya orang tua. Enggak ya teman-teman, simbol keberhasilan tersendiri itu ada di dalam hati. Waduh, berat banget ya di tengah-tengah bulan berbicara masalah hati. Aduh, pokoknya kalau ngomongin hati itu cuma punya satu, jangan sering-sering terluka. Karena kalau udah terluka sering-sering, servisnya nggak ada gantinya apalagi. Akhirnya teman-teman lanjut ya, kita masuk ke poin ketiga, yaitu adalah menghabiskan energi untuk hal-hal yang konsumtif. Enggak kok Bun Ai, aku mah orangnya di rumah aja rebahan. Zaman sekarang rebahan aja bisa konsumtif loh ya. Hanya dengan menggunakan jari-jari kamu itu bisa sudah memporak-porandakan raca keuangan. Jadi maksud Bun Ai pribadi, kalau emang belum ada budget nih, mendingan gak usah ngeliat-ngeliat. Kalau mau ngeliat-ngeliat jangan marketplace, mendingan nonton aja. Yang meningkatkan nafsu semangat untuk bersih-bersih, lebih hemat lagi, masak-masak kayak gitu. Dibanding belum ada budget, bahkan lagi berfokus untuk nabung dana darurat, tapi kita tuh kayak ngeliatin sesuatu yang bisa meningkatkan nafsu belanja. Jadi kepikiran, kalau nggak dibeli kok jadi kayak gumus banget, gumus. Apa tuh gumus? Gemas gitu ya. Jadi kayak pengen beli nih aku tuh. Atau misalnya berbelanja dan jajannya tuh secara dadakan. Nah, kenapa Bunda selalu bilang orang hemat itu bukan orang yang nggak pernah belanja atau nggak pernah jajan, tapi mereka tuh selalu berusaha belanja dan jajannya juga tuh hebat. Kenapa? Karena nggak ada penyesalan di kemudian. Ini tuh Bunda bikin video ya, kan pakai cahaya matahari tuh, agak-agak panas banget teman-teman. Terus udah gitu Baby Agni ngeliatin aja. Ngeliatin tuh sambil ngegoyang-goyangin tripod. Tapi lebih senang kayak gini sih, soalnya kemarin tuh berasa banget 3 hari dia sakit, nggak ada yang ngegoyang tripod juga nggak bisa upload. Ya itu ya, kadang kalau mau ngomongin hal-hal yang kurang sempurna malah membuat kita itu lebih berharga bisa ngupload. Kayak misalnya goyang-goyang ternyata tetap bisa upload. Malah ketika nggak ada goyangan dari Baby Agni ya, tripod ini juga ternyata nggak upload juga. Jadi maksud Bun Ai, teman-teman yang lagi bikin konten kreator yang sama nasibnya kayak Bun Ai, punya anak 3, kerucil-kerucil, yang lagi aktif-aktifnya, udah deh berhenti berpikir kita harus ngupload secara sempurna, secara istimewa. Mendingan kita upload apa adanya aja, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, sambil kita terus belajar pastinya untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Karena serius kalau nungguin sempurna, aduh ini aku nanti salah ngomong gak ya? Aku nanti bikin kayak gini gimana gitu ya, orang mikirnya itu bakalan jadi kayak gak upload. Jadi kalau menurut Bun Aimah, yang terpenting yang kita upload itu tidak mengundang kejahatan dan kemaksiatan. Hajar aja dulu lah, mau goyang-goyang kayak mau tuh kan goyang kan ke kiri ke kanan, ya udahlah ya, nggak apa-apa teman-teman. Oke, jadi langsung aja masuk kita kebiasaan nomor 4, yaitu adalah meremehkan cicilan. Ibu-ibu cicilan tikernya Bu 25.000 per bulan. Aduh, 25.000 mah remeh. Ingat ya bunda-bunda, 25.000 juga kalau 10 bulan jadinya banyak loh. Jadi please banget jangan mudah menganggap cicilan itu sedikit, rendah. Sementara kalau tabungan sedikit tuh kayak ogah. Kalau nyicil sedikit tapi mau, jangan teman-teman. Kalau nabung aja sedikit-dikit lama-lama jadi bukit, cicilan juga sama. Sedikit-sedikit bakal jadi bukit. Jangan terkecoh ya dengan cicilan yang mudah dan mendesak. Kalau tidak sekarang Bu, ini kesempatan terakhir. Biasa kan kayak gitu ya, kalau lagi nawarin kesempatan terakhir, tapi udah sampai besok kesempatannya masih ada aja. Jadi gak berakhir-berakhir kan.
Jadi jangan terkecoh, pokoknya menganggap ah murah, ah nanti kebayar, nanti gampang. Nah itu bisa bikin bangkrut juga. Padahal untuk hal-hal yang tidak mendesak. Dan ini dia nih prinsip cicilan dan hutang kadang-kadang membuat candu. Jadi nyicil buat barang konsumtif membuat candu, nyicil untuk hal-hal produktif juga bikin candu. Nggak percaya, cobain deh. Teman-teman yang biasa melakukan hal-hal yang konsumtif tuh kayak berpikir aku belanja apa lagi ya, belanja apa lagi ya. Tapi kalau teman-teman yang senantiasa berpikir hal-hal yang lebih produktif, itu bakal mikir besok aku ngapain lagi ya, besok aku ngapain lagi ya. Jadi keduanya bikin candu. Terserah deh kita mau candunya di mana. Yang penting jangan candu asmara. Nanti jadi lagu ya. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya adalah bersikap tidak rapi. Bukan berarti rumahnya harus ala-ala apa ya, ratu, ala-ala istana, enggak. Tapi setidaknya kita tuh mengusahakan dalam mencari barang itu nggak susah. Karena kalau udah susah, ujung-ujungnya kita beli lagi padahal barangnya masih ada. Ngakibatin apalagi ngakibatin orang Depok nih kan. Dubbingnya mengakibatkan maksudnya adalah barang kita juga lebih rusaknya lebih cepat maksudnya. Jadi kalau saran dari Bun Ai nggak rapih tuh misalnya kita kayak kual. Nah itu kan harusnya barang bisa dipakai setahun jadi cuma setengah bulan udah ada gangguan, keluar lagi budget untuk servis. Nah jadi kalau saran dari Bun Ai, usahakan di rumah kita setiap barang memiliki rumah. Jadi kaos kaki di sini, pulpen di sini. Sayangnya gitu Bun Ai, tapi anak-anak ya udah Marimar kamunya tetap kukuh pendirian dong. Sekukuh anak-anak keberantakin, sekukuh kamu tetap mensyiarkan gitu. Ini harusnya taruh sini deh, ini harusnya taruh sini deh. Karena kan emang harusnya anak-anak ngikut kebiasaan kita, jangan kita yang ngikutin kebiasaan anak-anak. Lah anaknya aja nggak rapi, udahlah aku nggak rapi sekalian. Jangan kayak gitu ya Speranza. Terbalik gitu ya. Harus tetap gitu sehingga anak-anak tuh secara alam bawah sadar juga lihat, oh iya taruhnya di situ. Terus dia kan lama-lama juga terstruktur tuh. Oh, kalau nyari gunting kuku di sini. Oh, kalau nyari gunting di situ. Seperti itu ya. Aduh, untuk menit ini jadi belum sapa-sapa. Kita sapa-sapa dulu ya. Kita sapa, ada domba lagi berlari. Halo Bulukumba dan Wonogiri. Anak sayang jangan menangis. Halo Padang dan juga Ciamis. Ada perhiasan namanya kalung, halo Pengandaran dan juga Cibitung. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Itu adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih dengan video yang sederhana ini, tapi hati teman-teman tuh begitu istimewa, mau menerima dari sekian banyak kekurangan di video, masih mau menemani Bun Ai untuk selalu belajar jauh lebih baik lagi. Semoga kita saling support dalam kebaikan dan kita berkumpul di surganya Allah nanti. Amin. Masya Allah tabarakallah. Oke, yang baru bergabung jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Kalau dirasa video ini ada manfaatnya, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, langsung di 2 menit terakhir kita bahas 2 poin terakhir juga ya. Ya kadang-kadang kebiasaan ibu rumah tangga yang bikin bangkrut selanjutnya adalah mengkoleksi. Sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau ngoleksi sesuatu, tapi ini kadang-kadang menyukai berlebihan. Bahkan kadang beli bukan karena fungsi tapi karena hobi atau warnanya. Aduh ini lucu banget, gemes banget. Ingat ya, kalau ada budgetnya ini sama sekali tidak ada masalah. Apalagi banyak orang-orang yang terlihat kayak belanja mulu padahal itu cuannya datang terus, alias dia belanja, dia review, orang-orang belanja lagi, dia dapat uang. Jadi kita jangan pernah melihat konsumtif atau produktifnya sesuatu itu dari barangnya, bukan, tapi dari fungsinya. Jadi kalau saran dari Bun Ai seperti itu. Dan jangan juga nyimpen barang-barang dibeli tanpa digunakan sekalipun. Justru terbalik, barang yang murah dipakai mulu cepet rusak. Barang yang mahal nggak mau dipakai. Ya iyalah yang mahal nggak cepet rusak, orang nggak dipakai. Mending kalau saran dari Bun Ai, kalau emang rasanya agak-agak nggak mau make, jangan dibeli dulu. Kalau kangen datang aja ke tokonya. Nanti aja dibelinya ya. Kalau punya budget baru beli deh. Oke, yang terakhir adalah fokus sama yang murah. Ingat ya, hemat itu bukanlah orang yang selalu mencari yang murah, tapi mencari yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan teman-teman. Jangan sampai ya kita terkecoh beli barang yang murah tapi nggak dipakai atau reject atau bahkan expirednya deket lagi sehingga malah kebuang sama kita.
Oke, jadi itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Semangat para ibu rumah tangga atau ibu dimanapun untuk tidak membuat bangkrut uang sendiri, karena income kita harus kita jaga untuk masa depan. Sampai jumpa lagi ya di keluarga Bunda Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.